Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat soal-soal dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Biasanya Google Formulir ini untuk membuat angket atau survei, tapi juga bisa digunakan untuk membuat Google Formulir. Caranya, pertama kita masuk dulu menggunakan Google. Kita masuk dengan menggunakan bahasa Indonesia saja supaya mudah. Di sini ada Google Formulir buat dan analisis gratis. Silakan kita gunakan yang ini saja, lebih mudah. Kita setting dulu. Yang pertama adalah kita berikan judul, misalnya ulangan harian. Nah, supaya sama antara judul dan dengan file, maka judul yang sudah kita buat klik 2 kali di sini. Oke. Kemudian tambahkan deskripsinya. Kerjakan soal ini materi kelas 7 semester genap. Kita atur pengaturannya di sini. Bisa kita atur misalnya temanya mau kita kasih gambar, boleh. Kita kasih gambar yang sesuai dengan, karena ini soal, kita kasih gambar tentang pulpen atau buku saja, seperti ini ya. Sisipkan. Kemudian setelah gambarnya sudah ada, kita atur lagi. Ini kan tadinya kita ingin buat soal. Caranya kita ke pengaturan. Di pengaturan ini ada kuis. Kita pilih apakah mau dikumpulkan alamat email. Maka nanti akan otomatis ada permintaan untuk menuliskan email. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Jadi siswa kita hanya diperbolehkan mengisi 1 kali saja. Kemudian kalau misalnya ada yang salah, takut salah, kita edit. Kita buat edit seperti ini. Atau kalau kita tidak memperbolehkan mengedit, kita kosongkan. Pengaturan sudah selesai, saya simpan. Kemudian kita lanjutkan mengatur soal. Mengatur soal di preference itu kita atur. Soalnya mau ada berapa? Kalau soalnya 10 berarti supaya jadi 100, maka setiap soal kita kasih nilai 10. Harus 5. Jadi pengalinya yang kita taruh di sini. Kalau soalnya 10 berarti pengalinya 10 supaya dapat 100. Kemudian selesai, jadi ini kita taruh pengalinya. Jadikan pertanyaan wajib. Jadi setiap pertanyaan kita checklist. Jadi nggak satu-satu kita menceklisnya,
tapi sekaligus. Kemudian juga nilai poin. Nilai poin juga kita masukkan. Lanjut kita simpan. Setelah itu kita buat soal satu persatu. Cara membuat soal, siapkan soal kita ambil. Nah, setelah soal ini jadi, kita copy saja ke sini. Tadi alamat email kita minta ya. Coba kita atur, bisa kita atur sehingga tidak perlu kita minta. Oke, ini udah otomatis tadi karena sudah kita atur, kita buang otomatis supaya tidak perlu menggunakan alamat email. Karena ada juga siswa yang kalau kita mau buat pilihan ganda juga bisa. Misalnya kita ngajar kelas 7, simpan, maka kita buat gini. Nah, 7. Oke, kita mulai. Kita buat jadi pilihan ganda. Yang pertama adalah dengan cara kita isi A, nama dulu kalau untuk membuat soal. Oke, ini udah otomatis tadi karena udah kita atur, ini otomatis. Selanjutnya kelas. Kalau kita mau buat pilihan ganda juga bisa. Misalnya kita ngajar kelas 7. 7 kita buat jadi pilihan ganda dengan cara kita isi A, E, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini bukan pertanyaan. Ini masih biodata siswa. Oleh sebab itu, kalau kita mau bagi, kita pisahkan antara biodata dengan ini juga boleh. Caranya dengan tambahkan judul deskripsinya. Oke. Ini berarti soal ulangannya. Jadi kalau yang tadi adalah judul dan biodata siswa yang kita butuhkan. Nah, ini di halaman berikutnya adalah soal ulangannya. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kita copy dari sini. Copy, kita bawa ke sini, kita ambil paste. Satu soal, kemudian kita buat opsinya, kita copy, kembali ke sini. Kemudian ini sudah dapat soal dan opsi. Sekarang bagaimana? Sekarang kita tambahkan kuncinya. Kita buat kuis, jadikan ini kuis. Kuis ini tinggal kasih pilihan, apakah setelah diselesaikan oleh anak, kemudian terkirim, atau nanti saja. Nah, ini buat pengaturan. Silakan Bapak Ibu pilih pengaturannya bagaimana sebaiknya yang diharapkan. Apakah pertanyaannya tak terjawab itu bisa dilihat? Kalau enggak, jangan ya sudah, kita hapus ini checklistnya semua. Jadi jawaban yang benar apakah anak bisa lihat? Maka kita checklist. Nilai poin apakah anak bisa lihat? Kita checklist. Selesai, kita simpan. Oke? Karena tadi sudah jadi kuis, maka di sini akan ada kunci jawaban. Untuk nomor 1, kunci jawabannya kita pilih. Kita sudah siapkan tadi. Kalau sudah kita pilih, selesai. Nomor 2 begitu. Lanjut nomor 2, copy lagi. Masukkan di pertanyaan. Kemudian copy opsinya, masukkan opsinya. Selesai. Jadi sekarang kita lebih gampang, tidak perlu lagi checklist wajib diisi, langsung kunci jawabannya. Oke. Selesai. Nomor 3. Nah, sekarang bagaimana memasukkan ini ke dalam media, ke dalam Google Form atau Google Formulir kita, supaya soal kita mendapatkan gambar. Caranya ini kita simpan dulu, copy, atau kita save as a picture, kita masukkan ke picture. Kita masukkan ke dalam picture. Kita bilang soal ini nomor 3. Masukkan ke soal nomor 3. Kemudian
kita tambahkan gambarnya atau medianya. Dari mana gambarnya? Dari unggahan perangkat kita. Kita ambil perangkat kita tadi kita simpan di picture. Kita masukkan, tadi kita tulis nomor 3. Selesai gambar sudah di-upload, maka gambarnya akan muncul pada di sini. Setelah muncul gambar, kita tambahkan opsi untuk membuat kunci jawaban. Opsi jawaban. Kita copy lagi, kita kembali ke sini, paste. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Berikutnya ini belum ada kunci, kita kasih kunci. Kita kasih kunci, selesai. Nomor 3. Nomor 4, tambahkan lagi nomor 4. Kita copy nomor 4. Kita copy lagi jawabannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi menulis satu persatu di Google Form, cukup copy saja seperti ini. Dan tinggal buat kunci jawaban dan tidak perlu lagi satu persatu checklist untuk harus diisi. Oke, ini belum, kita tambahkan kunci. Selesai. Tambah lagi nomor 5. Berikutnya nomor, kemudian kita copy opsinya, tambah lagi opsinya, kemudian berikan jawaban, tambahkan lagi nomor 7. Lakukan ini sampai selesai, sampai 10 soal, karena tadi kita sudah rencanakan akan buat 10 soal, maka harus 10 soal. Tambahkan kuncinya. Berikutnya nomor 8, kita tambahkan opsinya, tambahkan jawabannya, dan terakhir nomor 10, saya cari yang ada gambarnya supaya ada cara yang lain. Ini bisa kita rapikan nomor 1 supaya tidak berimpit. Ini kelemahan dari Google Form. Kita tidak bisa enter supaya soal antara yang satu dengan yang lain, kalimat yang satu dengan yang lain berbeda dengan menggunakan enter. Tapi yang ini tidak. Kalau di Microsoft Form begitu bisa, tapi di Google Form tidak bisa. Oleh sebab itu kita cukup geser saja supaya ada perbedaan. Kemudian kita kasih kunci jawaban, selesai. Nah, 10 soal sudah selesai. Kemudian bagaimana? Kita berikan kepada siswa. Sebelum kita berikan kepada siswa, kita cek dulu tampilannya. Di sini ada pratinjau. Nanti akan bentuknya seperti ini. Seperti itu. Ya, sudah. Oke, lanjutkan mengedit. Bisa kita menggunakan WhatsApp atau SMS. Caranya adalah kita kirim. Kita bisa pilih lewat email seperti ini. Kita kirim kepada siswa kita, atau bisa lewat ini link. Kalau lewat link, maka ini pendekkan dulu linknya supaya pendek, kemudian kita salin. Kalau kita punya Google Classroom, kita juga bisa kirim ke Google Classroom. Misalnya ini Google Classroom kita, ini pilih kelas yang sama dengan soal yang kita buat. Kemudian saya bagikan soal tersebut kepada siswa saya lewat
Google Classroom. Caranya, pilih kelasnya, buat tugas di kelas tersebut. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk soal-soal yang lain seperti Kahoot, Quizzes, atau Microsoft Form. Kita buat tugas, kemudian kita tambahkan tugasnya, ulangan harian saat kerjakan soal pada soal yang ada pada Google formulir link ini. Kita tambahkan linknya, masukkan linknya ke sini, kita klik kanan, paste, kemudian tambahkan linknya, seperti itu. Nah, karena ini saya selesaikan aja. Sudah selesai, nah ini udah masuk di sini. Baik, demikian pembuatan soal ulangan untuk siswa kita dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Baik, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.